maaf saya sedikit bantu. Julis mengangkat tangan, bisa diklik tombolnya. Baik, silakan Iya. Prof. Julis. Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali untuk review dari kloroquine dan hidroksikloroquine. Yang ingin saya tanyakan, sudah adakah suatu komparasi antara kloroquine sendiri dengan hidroksikloroquine terkait sama efikasi maupun juga dengan mungkin adverse event-nya, adverse effect-nya? Karena kenapa kok Pak Jokowi ambilnya kloroquine ya misalnya, bukan hidroksikloroquine? Barangkali mungkin ada semacam kajian terkait sama perbandingan efikasinya atau bagaimana? Mungkin sudah ada informasi, mohon bisa diberikan pencerahan. Iya, mungkin nanti dari pembahas atau dari Dr. Dita bisa menambahkan. Prof. Julis, jadi kalau saya membaca beberapa literatur, karena ini obat lama ya memang, artinya kita masih menggunakan data-data dari ilmu-ilmu farmakologi lama. Jadi untuk saat ini membandingkan antara hidroksikloroquine dengan kloroquine sendiri, mana yang lebih efektif terhadap COVID-19 belum ada. Tetapi kalau kita lihat secara farmakologi, bahwa sebetulnya kloroquine itu mempunyai neurotherapeutic windows. Jadi antara kadar terapeutik dengan kadar toksik itu sangat sempit. Sedangkan hidroksikloroquine itu jauh lebih lebar. Sehingga kalau melihat mekanisme farmakologinya seperti ini, maka sebetulnya bisa kita lihat kalau ada penambahan sedikit peningkatan dosis atau kemungkinan efektivitas dari atau metabolisme misalnya dan sebagainya dari pasien itu berbeda, sehingga bisa dengan cepat pasien itu berada di bawah kadar terapeutik atau kemudian berada di atas kadar toksik untuk kloroquine. Sedangkan untuk hidroksikloroquine dia mempunyai therapeutic window yang masih lebar, ya, sehingga secara farmakologi misalnya ada sedikit kombinasi atau ada sedikit mungkin masalah di dalam metabolisme obat atau masalah dosis yang ditingkatkan lebih sedikit misalnya atau diturunkan sedikit, itu tidak mungkin tidak menjadi masalah secara safety pada kasus hidroksikloroquine. Menurut saya itu keterangan saya, Prof. Julis. Tetapi kalau membandingkan efficacy dan safety head to head, ya itu belum ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin Dr. Dite atau Prof. Revi ingin menambahkan? Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi di salah satu di antara 23 trial itu atau bahkan ada yang lebih baru lagi yang dilaksanakan di Norwegia itu sedang ongoing untuk melihat efikasi dibandingkan di antara kloroquine dan hidrokloroquine itu. Dan ya kita akan masih menantikan hasilnya. Pertanyaannya sebetulnya kenapa, apa yang dijadikan landasan pemerintah kenapa memilih menggunakan kloroquine ya. Kalau dilihat dari sisi side effect-nya, sebetulnya keduanya memiliki side effect yang hampir sama, di mana ya seperti yang di highlight oleh Prof. Revi tadi, bahwa kloroquine memiliki efek samping di mata karena disekresikan di glandula lacrimalis dan dapat diabsorpsi di kornea dan itu dapat menimbulkan kemasalan. Kemudian efek juga ini hampir sama, gastrointestinal, vomiting, diarrhea, nausea. Tapi memang kloroquine ini memiliki efek samping terhadap fetal development, sehingga pada ibu hamil hidroksikloroquine lebih dipentingkan. Kemudian dari sisi efek hidroksikloroquine lebih baik. Ya, jawab. Ya, baik. Terima kasih Dr. Dite. Mungkin ada komentar dari Prof. Revi? Kalau tidak, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau yang disampaikan pemerintah ini kami dapat sekarang hidrokloroquine. Jadi di Muardi itu dapat suplai hidrokloroquine. Itu saja. Jadi agak berbeda dengan mungkin yang disampaikan tadi. Itu sehingga kami buru-buru mengganti karena
kami, walaupun saya tidak baca jurnal, itu katanya lebih baik hidrokloroquine. Jadi, tapi nanti mungkin saya kira di browsing bisa. Kelihatannya ada yang menyatakan bahwa hidrokloroquine lebih baik efektivitasnya, tapi bukan di efek sampingnya. Nah, ini sehingga kami sekarang yang sebelumnya pakai kloroquine, karena kloroquine itu sebenarnya tersedia banyak di Indonesia. Sekarang kita ganti hidrokloroquine di Muardi. Ya, cukup. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Revi, kami terima message-nya. Kami lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya dari RSUD Sutrasno. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari beberapa penelitian tersebut, apakah ada yang dilaksanakan dengan metode secara true eksperimental? Kalau ada, bagaimana hasilnya? Mungkin itu. Kemudian yang kedua, mohon penjelasan lebih lanjut tentang fungsi kloroquine sebagai antiviral dan imunomodulator. Apakah bisa digunakan sebagai profilaksis? Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kalau pembahas ingin menjawab dahulu. Apakah dari penelitian tadi yang sudah disampaikan, itu ada yang dilakukan secara true eksperimental? Ya, kalau kami yang nomor 1 ini belum tahu saya, karena mungkin malahan presentan lebih tahu. Tapi kalau yang nomor 2 ini, yaitu tentang kloroquine sebagai antiviral dan antimodulator. Untuk antiviral memang banyak sudah disampaikan beberapa. Saya baca di Lancet tahun 2003 tentang farmakodinamik farmakokinetik untuk kloroquine dalam viral infeksi ini memang bisa. Jadi itu tadi, dia menghambat replikasi, ya, terutama untuk menghambat pH dependent yang merupakan step awal dari replikasi. Jadi antiviralnya adalah mengganggu replikasi virus tadi. Nah, kemudian untuk imunomodulatornya, disampaikan di sini memang dia menyebabkan penurunan produksi TNF alpha dan interleukin 6. Ini merupakan sitokin proinflamasi. Terus apakah bisa digunakan sebagai profilaksis? Ini kan belum ada penelitiannya. Tapi kalau tidak salah di 2 tadi, di 2 yang dibahas itu ada mengusulkan seperti itu, profilaksis. Mungkin presentan lebih tahu dari yang pertama apa kedua tadi ada usulan untuk profilaksis. Tapi ini kan mestinya berbasis penelitian yang saya belum dapat. Ya. Oke, kalau dari saya sendiri sebetulnya dari beberapa penelitian tersebut, apakah ada yang dilaksanakan dengan metode secara true eksperimental? Nah, yang disebut sebagai true eksperimental ini tentunya yang kita pikirkan adalah dia randomized control trial yang dilakukan secara blinding, yang kemudian dilakukan dengan metodologi yang rigorous gitu ya. Nah, ini memang tidak mudah untuk melakukan penelitian seperti itu pada pasien-pasien COVID-19 ini, terutama kalau dia terjadi pada severe illness, sehingga kita kadang-kadang blinding itu secara ethically mungkin tidak bisa dilakukan, tetapi kalau untuk randomisasi sebetulnya masih bisa dilakukan. Dan bagaimana hasilnya? Dan ini yang memang sedang berlangsung, jadi sedang banyak sekali penelitian. Dan kemarin pada saat webinar kemarin kami juga mengusulkan agar supaya di Indonesia juga dilakukan riset yang sama gitu, daripada menunggu gitu, kita lebih baik secara langsung juga melakukan uji klinik tersebut. Kemudian untuk bagaimana tadi fungsi kloroquine sebagai antiviral dan imunomodulator tadi sudah dijelaskan menurut saya oleh Prof. Revi. Kemudian memang di sini kita ketahui bahwa kloroquine itu dia disebut bisa menghambat replikasi beberapa virus melalui perubahan pH ya di dalam proses replikasi tersebut. Sedangkan tadi sudah disebutkan bahwa untuk imunomodulator ya memang kloroquine ini menekan produksi dari TNF alpha serta interleukin 6.
Sehingga diharapkan dengan pemberian kloroquine ini bisa kemudian mengurangi sistem imun yang kemudian bisa merusak jaringan yang lain tersebut. Terima kasih. Mungkin tambahan dari Mas Dite. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan studi yang tadi, sebuah systematic review yang kami tampilkan dari 6 artikel yang masuk, itu memang yang diikutkan dalam sintesis itu tidak ada yang secara jelas menyebutkan metodologi true eksperimental ya. Hanya satu penelitian atau letter tadi yang breakthrough dari China tadi yang melaporkan bahwa saat ini saat penelitian itu berlangsung, ada dilakukan sebuah uji klinis multisenter di 10 rumah sakit yang tersebar di Cina dan mengikut sertakan lebih dari 100 pasien. Tapi itu hanya sebuah pernyataan saja dan kita belum bisa melihat lebih detail lagi ke dalam sebetulnya bagaimana penelitian itu dilakukan dan bagaimana hasilnya, sehingga kita tidak bisa melakukan kritisi seperti di paper yang kedua tadi kita bisa melakukan critical appraisal, tapi untuk yang ini tidak bisa, hanya sebuah informasi saja. Dan menambahkan informasi dari Dr. Jarir tadi bahwa memang artikel yang saya baca, Indonesia juga berkomitmen untuk terlibat dalam WHO multinational trials ya, yang melihat efikasi dari beberapa pilihan terapi obat-obat yang disetujui. Salah satunya di situ ada kloroquine, sehingga kita lihat nanti bagaimana perjalanannya, apakah Indonesia bisa terlibat dan data apa yang bisa dihasilkan dari Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 terkait fungsi dari kloroquine sebagai antiviral dan immunomodulator, sebenarnya saya sedikit mempersiapkan slide-nya untuk ini. Apakah bisa masuk ke slide saya lagi? Ya, saya cuplik sebuah gambar dari ya, dari jurnal. Saya tidak tahu di situ, semoga nampak. Tapi memang secara umum hidroksikloroquine maupun kloroquine memiliki mekanisme kerja yang sama, gitu. Dan mekanisme kerja ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu antiviral maupun immunomodulator. Untuk yang antiviral mekanisme, hidroksikloroquine dan kloroquine ini menghambat glikolisasi dari reseptor spike virus SARS-CoV-2 ini, yaitu mengganggu glikolisasi dari ACE2 ya, yang merupakan reseptor dari spike-nya si virus itu, sehingga mengganggu bindingnya. Dan kemudian saat diserap ke dalam sel, kloroquine dan hidroksikloroquine meningkatkan pH endosmial sehingga mengganggu fusi dari virus ini, sehingga menambahkan Prof. Revi memang benar dalam perannya meningkatkan pH endosmial ini memang lebih di tahap awal karena menghambat fusi dari virus ini ke dalam sel. Kemudian dari peran imunomodulatornya, saat hidroksikloroquine dan kloroquine masuk ke dalam sel, hidroksikloroquine dan kloroquine akan meningkatkan pH di lisosom yang menghambat ekspresi dari autoantigen, di mana autoantigen ini yang akan memicu nantinya imun sel datang dan memicu munculnya sitokin-sitokin seperti salah satunya yang disebutkan oleh Prof. Revi tadi, IL-6 maupun TNF-alpha maupun CD154. Jadi melalui mekanisme inilah hidroksikloroquine dan kloroquine menghambat antiviral atau memiliki peran antiviral dan memiliki peran immunomodulator. Selain itu, ada satu terakhir di situ di gambar ini tergambar bahwa hidroksikloroquine dan kloroquine mencegah pengeluaran atau ekspresi dari pro-inflammatory cytokine. Ya, persis seperti yang disampaikan oleh Prof. Revi tadi. Ya, ini hanya merangkum Prof. Revi tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dite dan Dr. Itop dan Prof. Revi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa ditampilkan kembali. Saya bacakan pertanyaan dari Saudara Arifah Jauhara. Maaf mau bertanya, jika di pelayanan tingkat 1, pasien sudah sering memakai azitromisin,
apa ada pengaruhnya saat pengobatan COVID-19? Terima kasih. Tadi Arifah dulu ya. Jadi pertanyaan yang sebelum ditampilkan ini, Prof. Jika di pelayanan tingkat 1 pasien sudah sering memakai azitromisin, apa ada pengaruhnya saat pengobatan COVID-19? Silakan, Prof. Oke, baik. Ya. Jadi selama ini azitromisin memang sering digunakan, tapi dia fungsinya itu antibakterial. Ya, dia ke bakteri. Kalau saat ini kan ke virus. Di farmakodinamiknya atau farmakokinetiknya ya, saya mungkin nanti dibenarkan. Jadi kalau salah dibenarkan. Bahwa ini adalah terikat pada bakterial ribosum. Ya. Jadi kalau antibiotik dia terikat di bakterial ribosum, sehingga dia akan mengganggu translasi dari RNA-nya virus. Itu ke sana. Tapi kalau untuk virus, nah ini yang setahu saya, itu azitromisin pernah digunakan pada terapi avian influenza yang H5N1 itu. Itu ada beberapa publikasi seperti itu. Dan yang dihambat itu adalah replikasi progeni virus, yang virus yang masih awal-awal itu. Jadi menurut saya ini dua hal yang berbeda. Kalau resisten kan mungkin pada MIC kadar untuk menghambat bakteri tadi. Nah, sedangkan ini berbeda, dia adalah untuk virus, mengganggu replikasi dari virus. Jadi kalau menurut saya resisten misalnya resisten di bakteri belum tentu akan resisten di virus. Ya, walaupun ya ini mungkin perlu penelitian, tapi itu logika saya saja. Ya, terima kasih Prof. Evi. Mungkin Dr. Jarir. Saya nggak ada tambahan, Mbak. Nggak ada? Dr. Dite? Nggak. Oke, ya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Helena Uliarta kepada Prof. Evi, ini pertanyaannya ditujukan, apakah punya pengalaman pada pasien cytokine storm? Apa juga diterapi dengan kloroquine atau hidrokloroquine? Terima kasih. Baik, kalau pengalaman pasien cytokine storm ya ada. Jadi ARDS itu kan cytokine storm. Ya. Cuma saya pengalamannya nggak baik semua. Itu meninggal semua ARDS ini. Nah itu ya. Kalau kloroquine ataupun hidrokloroquine tadi menjanjikan sebenarnya lah pasien saya yang keempat-empatnya ini belum dapat terapi kloroquine yang optimal. Kalau yang 1, 2, 3 itu malah belum dapat kloroquine sama sekali karena waktu itu ya guideline itu berganti-ganti. Jadi kondisi seperti ini di Cina pun saya lihat sampai 5 kali ganti guideline. Di Indonesia juga kelihatannya seperti itu. Nah, kloroquine kan baru akhir-akhir ini direkomendasikan. Nah, waktu 3 pasien itu belum ada. Kalau pasien yang keempat yang meninggal ini sudah diberi, tapi hanya 1 hari atau 2 hari lupa saya, tapi sudah keburu meninggal. Tapi kalau yang bukan cytokine storm yang saat ini klinisnya baik, ya, walaupun ada infiltrat, itu sedang kami berikan dan saat ini kondisinya cenderung stabil atau membaik. Jadi kalau yang jawaban pertama tadi, terapi yang berhasil, saya belum dapat pengalaman. Ya, baik. Terima kasih Prof. Evi. Kami lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Sri Darmayani. Bagaimana dengan potensi efikasi dan keamanan jika kloroquine dikombinasi nih kayaknya ya, kloroquine dikombinasi dengan favipiravir. Ya, favipiravir. Mungkin ada komentar, dokter? Atau Prof? Maaf, saya belum baca. Kalau yang populer ya sekarang hidrokloroquine dengan azitromisin. Itu, terus kemudian kemarin dikombinasikan dengan ritonavir, lopinavir itu yang sekarang sedang direkomendasikan di Indonesia itu. Tapi kalau favipiravir mungkin ada penelitian di luar negeri, tapi saya belum
Iya, memang kembali kita sebutkan kemarin karena favipiravir kemarin sudah kita bahas. Jadi ini merupakan Avigan ya yang sekarang kita beli dan ini memang akan banyak dipakai untuk dijadikan kombinasi. Tetapi kembali lagi kita sebutkan bahwa kita melihat adanya benefit atau dari apapun yang kita lihat sekarang ya studi yang sekarang bahwa kloroquine itu efektivitasnya masih kembali lagi kita lihat dari hasil pembahasan hari ini itu masih kita belum bisa menyimpulkan karena ini hasilnya dari suatu penelitian yang tidak begitu tadi confirm terhadap efficacy. Yang kedua, favipiravir kemarin juga sudah kita bahas bahwa kita masih kembali lagi penelitiannya juga tidak merupakan non randomized dan juga bukan suatu merupakan open trial. Tetapi kalau kemudian pun dari evidence itu kita jadikan untuk terapi, maka memang hipotesisnya bahwa kedua obat ini mungkin bisa mempunyai efek yang baik. Apalagi kalau kemudian kita tahu tadi untuk efek dari kloroquine, misalnya kita lihat sebagai imunomodulatornya, sedangkan kemudian favipiravir sebagai antiviralnya. Memang kombinasi kedua ini masih di dalam riset secara menyeluruh dan sudah terdaftar di FDA sebagai suatu riset yang sedang dinantikan hasilnya. Ya. Mungkin dari saya tambahan hanyalah ya saya melihat di dalam trial-trial yang tertulis yang melihat hubungan antara kloroquine dengan penularan klinis pada pasien pneumonia SARS-CoV terdapat di situ penelitian kombinasi kloroquine dan favipiravir yang sekarang sedang ongoing. Tapi sekali lagi bagaimana keamanan dan efikasinya kita belum tahu dan kita masih menantikan hasilnya. Termasuk tadi penelitian pertanyaan sebelumnya mengenai apakah ada peran kloroquine di prevention, itu juga ada trial yang sekarang ongoing oleh sponsor dari University of Oxford melihat prevention peran kloroquine terhadap prevention COVID dalam setting healthcare setting. Nah, ini juga penelitian sedang ongoing dan ditargetkan selesai bulan Mei. Nanti kita nantikan hasilnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Jadi Dokter. dari saya, jika kombinasi itu akan digunakan, ya, maka menurut saya sebaiknya kita gunakan dalam proses trial. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan, berapa dosis dari Ibu Ira Nuraisidah, berapa dosis hidroksikloroquine? Mungkin karena tadi waktu Pak Dr. Jarir presentasi, sepertinya tadi sempat ada pause tadi, Dok. Jadi mungkin apakah tadi terlewat atau mungkin bisa disampaikan kembali dosisnya berapa, Dok? Mungkin kalau yang di studi tadi. Bentar saya carikan slide-nya di slide nomor slide nomor 11 di prosedur. Ya, di sana di dalam penelitian ini digunakan oral hidroksikloroquine sulfat itu 200 mg 3 kali per hari untuk selama 10 hari. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya. Bisa minta tolong dibukakan lagi, Mbak, pertanyaan selanjutnya. Ya, sepertinya pertanyaan terakhir, ya ini dari Ibu Farindira Vesti Rahmasari. Pertanyaannya, sebaiknya kloroquine diberikan saat kondisi pasien seperti apa dan disediakan dalam perawatan di mana? Bagaimana kemungkinan resistensi dengan semakin meluasnya dan tanpa peresepan dari kloroquine? Mungkin kami
kami ajukan kepada Prof. Revi. Mungkin bisa memberikan komentar, Prof. Baik, kalau kloroquine ini memang sebenarnya kan obat yang memang harus hati-hati pemberiannya. Jadi kalau menurut saya ini diberikan indikasi kalau memang mengarah klinis ke COVID-19. Kalau tidak mengarah sebaiknya jangan dulu. Jadi mengarah itu ya ada kontak. Jadi ininya PDP ya. PDP bagi saya bisa. Kemudian kalau untuk resistensinya tentunya tidak bisa diberikan harus dengan persepan. Selama ini dosisnya beda dengan malaria. Kalau yang ini kan 2 kali 500 mg, beda dengan malaria. Ya, hanya sekali saja. Jadi ini kalau dikatakan kondisi apa, kalau menurut saya pada pasien dalam pengawasan, kalau yang jelas pada positif ya, tapi kan kadang-kadang lama ini hasil dari litbangkes ini cukup lama, lebih dari 4 hari, sementara kalau pasien pada kondisi-kondisi kritis kan harus segera dilaksanakan. Nah, kalau saya pendapat pribadi itu pada pasien dalam pengawasan. Itu kalau ini harus pakai resep, tidak bisa bebas. Ya, terima kasih Prof. Revi. Mungkin Pak Ito penyambung. Jadi ada kita kalau menggunakan secara farmakologi ya, kalau kita ingin menggunakan suatu pengobatan, kita penting untuk melihat benefit dan risk-nya. Kalau pada misalnya pasien tadi untuk preventif ada pertanyaannya juga itu bahwa pada saat perawatan yang mana yang diberikan. Kembali lagi kalau kita lihat dari data hidroksikloroquine tadi dari penelitiannya adalah pasien-pasien tidak ada yang berat sama sekali. Walaupun tadi ada pasien yang bahkan asimptomatik, ada yang upper respiratory infection, ada yang lower infection. Nah, tetapi apakah lower infection ini bisa disebut sebagai severe di sini? Belum tentu juga karena pasien pneumonia belum berarti dia juga berat. Tetapi kalau melihat kondisi tadi dari hasil penelitian bahwa hampir semua digunakan pada kondisi yang tidak berat untuk hidroksikloroquine. Kemudian benar sekali tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Revi bahwa kita tidak menganjurkan sama sekali bahwa kloroquine itu digunakan atau bisa dibeli dan digunakan secara bebas. Karena ini risikonya sangat besar. Ya, juga kaitannya dengan resistensi, terutama kita masih banyak menggunakannya pada pasien malaria. Dan FDA baru saja mencatat beberapa hari yang lalu di Amerika ada kematian akibat penggunaan seorang pasien, bukan pasien dia sebetulnya dia membeli obat kloroquine dan meminum obatnya tanpa resep, itu kemudian pasiennya meninggal akibat adanya disebabkan kematiannya lebih banyak karena kardiovaskuler, di sini karena perpanjangan QT mengakibatkan terjadinya ventricular tachycardia, dan istrinya juga disebutkan juga sedang dalam pengobatan di ICU. Jadi bisa melihat bahwa resiko dari penggunaan kloroquine yang sifatnya untuk preventif terhadap COVID itu ternyata resikonya jauh lebih tinggi daripada kemudian benefitnya. Sedangkan benefit di sini artinya lebih baik mana sebetulnya pengobatan dengan misalnya melakukan karantina, social distancing seperti itu di dalam melakukan preventif. Ini yang kemudian harus kita ukur. Memang agak susah mengukur benefit dan risk tersebut, tetapi kita ketahui bahwa obat kloroquine ini resikonya tidak safety-nya betul-betul harus kita pertimbangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ito. Pak Dr. Dite.
Ya, mungkin tambahan saya mengenai chloroquine tadi, dari hasil informasi yang didapatkan dari systematic review, di expert panel di Cina menyarankan penggunaan chloroquine untuk manifestasi klinis pneumonia yang disebabkan oleh SARS-CoV itu, baik itu yang mild, moderate maupun yang severe. Baik, yang begitu juga untuk rekomendasi dari CDC di Italia juga menyarankan penggunaan chloroquine ini di mild pneumonia maupun severe. Gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, hanya menambahkan saja informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Itop bahwa memang ada informasi beberapa hari yang lalu ada seorang laki-laki yang meninggal karena minum kloroquine fosfat gitu. Dan tapi kloroquine fosfat ini bukan obat yang memang digunakan untuk terapi, tapi kloroquine fosfat yang digunakan untuk membunuh parasit di ikan gitu. Jadi informasi yang diterima oleh masyarakat kadang ada hype ya, pemerintah membeli obat ini, kemudian di Amerika ya, ini yang dijadikan rujukan ada di Amerika, kemudian saat melihat ada di situ kandungan kloroquine fosfat, maka tanpa berpikir panjang kemudian masyarakat meminumnya dan ternyata itu memang sifatnya sangat toksik. Jadi harus hati-hati. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dite. Bapak Ibu sekalian, oleh karena waktu, ini mungkin kami akan menambah satu pertanyaan lagi saja, walaupun ada berbagai macam pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan Dr. Indra, apakah kloroquine dapat digunakan untuk profilaksis COVID-19? Tadi sudah sempat terjawab. Kemudian apakah ada studi yang menyatakan efikasi Avigan terhadap kasus COVID-19? Mungkin ini boleh kita skip dulu ya Dok, karena mungkin ini terkait dengan mungkin tidak related dengan, atau mau dijawab oleh Dr. Jarir? Ya, itu sudah kita bahas kemarin, Avigan, ya, yaitu Favipiravir kemarin di webinar yang kemarin sore. Ya. Ya. Mungkin bisa di-download, kemudian di-download hasil PowerPoint dan artikelnya yang kemarin kita bahas ada di webnya manajemen COVID ya, yang dibuat oleh Prof. Laksono. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Dr. Lina Yohanes juga mungkin kita skip dulu karena tadi sudah sempat kita bahas. Untuk pertanyaan Dr. Kevi, selain kloroquine, apakah ada obat lain? Itu juga kemarin ada pembahasan juga, silahkan di-download informasinya. Nah ini mungkin yang pertanyaan terakhir saja Dok. Dari Dr. Ratih Wulandaru. Ingin mengetahui kapan sebaiknya kloroquine plus azitromisin digunakan. Karena bila mengacu kepada guideline yang dipakai di Cina, kloroquine atau hidroksikloroquine dipakai sebagai regimen kedua bila regimen pertama tidak bisa dipakai. Ini mohon komentarnya, Dok. Mungkin mungkin tadi sudah sempat dibahas sedikit oleh Prof. Revi, tetapi mungkin Oke. Baik. Jadi saya sampaikan, ya, saya sampaikan untuk terapi COVID-19 ini berbagai negara itu berbeda-beda untuk obat yang diberikan. Yang di Kementerian Kesehatan yang sekarang dipakai itu yang seperti pertanyaan yang di atas itu, selain kloroquine apa yang digunakan, itu memang oseltamivir, vitamin C dosis tinggi, azitromisin atau levo, kemudian kloroquine, dan tidak dianjurkan kortikosteroid. Saya yang di Cina, saya kurang tahu yang lapis pertamanya, regimen pertamanya itu seperti apa. Karena ini kloroquine, hidroksikloroquine, ini akan dipakai sebagai regimen di Indonesia. Nah, kalau tadi sebenarnya melihat dari manfaatnya, dari penelitian yang sudah pada hari ini, itu hidrokloroquine sebenarnya efektif dengan kombinasi dengan azitromisin. Ini daripada memang tidak ada lagi yang obat-obat yang diuji coba yang menjamin keefektivitasnya. Ya.
Sementara kita sebagai dokter harus segera mencegah penularan. Ya. Kalau ini memang positif, dia sebagai karier ataupun sebagai pasien juga, kalau virusnya positif, ini kan daya tularnya yang sangat tinggi akan menyebabkan kasus ini tidak selesai. Ya. Jadi kalau menurut saya mungkin waktu Cina itu belum menggunakan ini sebagai regimen pertama, kemungkinan penelitiannya belum banyak yang informasi kemungkinan begitu. Jadi ini kan penelitian yang akhir-akhir ini pakai kloroquine, hidroksikloroquine dengan azitromisin. Jadi waktu itu Cina kan yang pertama kali kena pandemi, mungkin belum ada data mungkin seperti itu. Iya, untuk menjawab itu tadi di slide saya di nomor 2 sebetulnya dari laporan di mana di Cina itu sudah mengeluarkan, tadi juga Profi sudah mengatakan sekarang di Cina sudah ada guideline yang versi ke-6 ya. Guideline versi ke-6 ini menyebutkan di sini bahwa IFN alpha, kemudian lopinavir, ritonavir, ribavirin, kloroquine fosfat serta arbidol. Nah, tetapi kembali lagi benar Prof bahwa di dalam penelitian guideline ini bagaimana mereka memasukkan obat-obat ini dalam guideline untuk terapi COVID tersebut itu didasarkan karena obat-obat ini diketemukan atau diketahui evidence-nya itu secara in vitro maupun in vivo atau kemudian juga ada hasil clinical trial-nya terhadap coronavirus, tetapi tidak pada COVID-19 tetapi pada MERS dan SARS. Jadi pengalaman dari beberapa coronavirus sebelumnya itu mengapa kemudian diambil beberapa terapi tersebut. Tetapi kembali lagi juga bahwa unsur dari expert opinion atau expert recommendation di sini masih sangat besar, memang karena penelitian-penelitian terkait COVID-19 pada saat itu dan sekarang juga masih sangat terbatas. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Jarir. Dr. Dita mau menambahkan mungkin untuk terakhir? Cukup mungkin dari saya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas antusiasmenya. Kami sudah membaca sebetulnya ada banyak pertanyaan lain via YouTube, Dok, tetapi memang tidak bisa kita akomodasi sekarang. Mungkin nanti bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk sesi-sesi selanjutnya. Kemudian juga saya baca di chatting, ini ada pengumuman dari PKMK. Saat ini Badan Litbangkes bersama dengan WHO Indonesia mempersiapkan uji klinik terapi COVID-19 atau Solidarity Trial. Bagi rumah sakit yang berminat untuk bergabung pada trial tersebut dapat menghubungi email yaitu mjikhan@ina-respond.net ya. Mungkin nanti bisa kita umumkan selanjutnya di sesi selanjutnya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Baik Bapak Ibu, kalau kami highlight maka kesimpulannya adalah terkait dengan ya Dok, silakan. Ya, jadi Solidarity Trial itu memang meminta banyak sekali dari teman-teman rumah sakit untuk bisa berperan dalam uji klinik tersebut. Nanti karena kembali lagi kita tidak akan menunggu hasil uji klinik yang sedang berlangsung di berbagai negara, tetapi seperti remdesivir, avigan, kloroquine, dan segala macam yang akan kita gunakan pada pasien COVID-19 ini, itu semua akan kita jadikan suatu trial. Sehingga Solidarity Trial ini diharapkan memang bisa melibatkan banyak center. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebagai penutup, konklusinya adalah pengobatan dengan kloroquine ataupun hidroksikloroquine dikombinasi dengan azitromisin
memiliki potensi preklinik yang potensi efektivitas secara preklinik yang cukup baik, menjanjikan. Namun begitu dari studi-studi klinis sepertinya cukup banyak catatan atau limitasi atau isu, sehingga diperlukan studi-studi lanjutan yang lebih baik yang sesuai dengan standar WHO. Kemudian Indonesia juga perlu melakukan trial untuk menanggapi hal ini. Kemudian ada catatan dari Prof. Revi terkait dengan terapi-terapi yang digunakan pada pasien critical illness. Terakhir, terkait dengan penggunaan kloroquine ya tanpa peresepan, ini harus berhati-hati juga termasuk untuk sebagai profilaksis, karena kita harus benar-benar memperhatikan risk dan benefitnya. Apakah mungkin memiliki resiko tingkat keamanan yang mungkin justru lebih risknya lebih besar daripada benefitnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini sesi kita hari ini. Sebagai penutup, saya baca pantun. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga webinar ini jadi berkah untuk lentera di alam barzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Ica. Saya dari MMR dan dari PKMK FKUKM mengucapkan terima kasih pada Bu Ica, Pak Itop, Pak Ditet, dan juga Prof. Reviono yang ada di Surakarta di Solo, Pak Dekan FK UNS. Ini teman seangkatan isi saya ya, di S1 FKUKM tahun angkatan 84 ya. Ya, terima kasih sekali Prof ya partisipasi. Nah, jadi artinya dalam konteks kita ke depannya ya untuk persiapan dan juga menghadapi COVID ini terbukti memang diskusi klinis ini sangat diminati ini Pak Itop ya. Jadi diskusi siang ini sekitar ada 500 yang di webinar dan ada 200-an yang ada di di YouTube ya. Jadi totalnya lebih dari 700 ya. Dan itu titik ya. Satu titik kita nggak tahu ada berapa orang, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 10 orang ya. Tergantung pada distance polisinya ya. Oke. Nah, yang penting emang mungkin dari pertemuan beberapa hari ini ya, kita sudah mengetahui polanya. Yang ternyata pola yang paling menarik kalau kita cermati itu referensi-referensi yang dianggap standar pun ternyata sangat itu ya, sangat yang penting masuk dulu, tadi publish dulu ya, walaupun belum selesai risetnya ya. Jadi kecepatan sepertinya nomor 1 ya. Perkara salah atau benar atau setengah salah, setengah benar itu ya kita akan review terus. Artinya apa? Kami melihat bahwa forum ini harus dijalankan terus, Pak. Artinya begitu ada hal baru harus masuk dibahas, yang baru bahas terus, Pak. Jadi kita jangan istilahnya itu bosan-bosannya untuk membahas hal ini. Dan saya berharap tim Cochrane Indonesia bisa untuk minggu depan bisa membuat semacam jadwal lainnya yang ini penting sekali untuk kita semua. Walaupun kita semua sibuk atau sebagian ada di rumah untuk working from home, ya kegiatan ini mungkin bisa dipakai untuk mengisi waktu. Ya. Oke, saya kira ini. Sekali lagi terima kasih atas segalanya dan kita bertemu lagi minggu depan dengan jadwal yang sedang disusun oleh Bu Deti, Pak Ito, Pak Dite, dan teman-teman dari Cochrane Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.